kita lanjutkan perbincangan tadi, kita terhenti di perbaikan atau mungkin pembangunan yang sudah dilakukan untuk kesiapan mudik Lebaran tahun ini ya Pak ya. Di jalur, kita bahas satu persatu dulu Pak. Untuk di jalur Pantura sendiri Pak, di tahun ini apa saja yang sudah dilakukan? Perbaikan-kah atau ada pembangunan di sana, pelebaran atau semacam itu? Ya tiga-tiganya. Oke, tiga-tiganya. Jadi ada ruas yang memang di situ hanya ruas pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin. Tapi juga ada yang pemeliharaan berkala, itu setiap 5 tahun. Ada yang sifatnya pembangunan seperti di Pacitan. Pacitan, itu pembangunan itu ada ya Pak? Pacitan, Sidomulyo, Hadiorno. Itu pembangunan. Kalau untuk di Pantura sendiri Pak, yang paling mengalami kerusakan yang cukup parah itu di kabupaten mana Pak di tahun ini? Pantura ya, relatif nggak terlalu rusak sih ya. Nggak terlalu rusak. Karena memang kita maintain secara baik, gitu ya, sehingga tahun ini lebih bagus. Pantura kita kan mulai dari Bulu, ya, Tuban, terus sampai masuk ke Babat, ya, langsung Gresik ya, Gresik. Itu sudah dilakukan proses pembangunan sudah beberapa tahun yang lalu, dan saat ini sudah ready ya untuk bisa dilalui, kecuali yang dari Bulu ke Tuban. Itu mau kita lebarkan menjadi polanya 272. 272 itu artinya begini. Jadi lebar bahu jalannya itu 2 meter. Kemudian carriageway-nya 7 meter. Kemudian bahu jalan sebelah sana sebenarnya 2 meter juga. Sehingga 11 meter. Dan itu pola bagaimana kita meningkatkan kapasitas, ya, dan itu memang rekomendasi dari HCM atau Highway Kapasitas Manual. Itu salah satu bagaimana memperbesar kapasitas adalah dengan cara melebarkan bahu jalan. Ya, dengan bahu jalan yang lebar itu 2 meter cukup lebar. 2 meter itu lebar ya Pak ya? Bisa apalagi sebelah sana juga sama gitu. Jadi 4 meter. Jadi 4 tambah 7, 11. Kalau lihat memang pengendara memang banyak roda 2 ya Pak untuk harus sudah hampir kayak 4 lajur itu. Gitu. Sehingga para pengendara ini bisa leluasa. Dan itu akan diterapkan di Bulu Tuban. Bulu Tuban. Juga di tempat lain seperti batas Pacitan sampai ke Jaraan Trenggalek. Itu juga mau kita bangun itu. Baru saja selesai kontraknya, prakontraknya, atau proses pengadaannya. Dan segera mungkin nanti setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran barakan. Kita mulai visitnya. Kalau melihat kondisi di jalur Pantura ini, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kondisinya sudah siap dan mantap untuk dilalui para pemudik nantinya ya Pak ya. Kalau melihat potensi jumlah pengendara yang akan melintas di jalur Pantura untuk tahun ini, apakah ada peningkatan potensinya Pak dibanding tahun lalu? Kalau info dari perhubungan ya, ini data-data ini kan di perhubungan itu naik ya, pemudiknya itu kan naik sekian persen. Kalau salah 3 atau 4% gitu ya. Yang mengalami peningkatan ini pengendara roda 2 atau roda 4 atau kendaraan umum? Data perhubungan itu memberikan data umum. Umum, secara general aja ya Pak ya? Jadi pemudik itu sekitar naik 3-4% gitu ya. Sehingga kita giat, memang sebelumnya sudah giat melakukan pelebaran-pelebaran, terutama untuk paling enggak itu bahu jalannya. Gitu. Bahu jalan itu ya Pak ya, untuk menambah luas jalannya ini ya Pak ya. Di samping gini, soal ketertiban berlalu lintas ini memang kadang-kadang harus diatur. Nah ini bagiannya lalu lintas, polisi lalu lintas. Jalan sudah disiapkan, sudah baik, tapi kalau pengguna jalannya tidak disiplin itu sama saja ya Pak ya. Baik, kita sudah membahas di jalur Pantura Pak. Kalau di jalur selatan sendiri, apakah ada permasalahan yang mungkin berbeda dengan yang ada di jalur Pantura? Ya kalau karakter lalu lintasnya kan beda ya. Artinya jumlahnya pun juga enggak sebanyak kalau di Pantura. Gitu ya. Memang yang paling banyak itu melewati jalur Pantura ya? Iya, populer kan. Jalur Pantura itu paling populer ya. Paling populer, sehingga ya kita melakukan persiapannya sama dengan Pantura. Karena walaupun
yang membedakan kan jumlah lalu lintasnya aja. Kalau kondisinya jalan itu sendiri harus tetap bagus dong. Kalau selama ini Pak, kerusakan jalan itu disebabkan oleh faktor apa saja selain mungkin cuaca atau apakah mungkin kualitas aspal sendiri juga cukup menjadi perhatian penting begitu? Oh ya, tentunya banyak faktornya ya. Kalau di kita ini memang ada isu mengenai overload, overbeban, Okay. ya, dan itu diakui, ya. Tapi memang ya tuntutan beban kendaraan itu memang ya makin besar ya. Okay. Memang ini pasti dari organ pun juga punya kepentingan untuk bagaimana bisnis dalam hal tetap berjalan begitu ya Pak? Berjalan dengan ya. Tapi ya memang lagi kita upayakan ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang overload tadi. Misalnya dengan Pak Dirjen itu dalam Rakortas yang lalu itu menyampaikan akan bahkan mungkin sudah dilakukan pembicaraan dengan perindustrian ya, Kementerian Perindustrian dalam hal apa? Ya tentunya dalam hal bagaimana konfigurasi roda itu. Jadi bebannya tetap boleh besar. Tapi distribusinya harus tetap kalau bisa ya sesuai dengan tekanan gandal. Kalau desain kita kan 10 ton. Oke. 10 ton. Jadi 10 ton. Selama ini yang ada melebihi itu ya Pak ya? Iya, karena di samping bebannya yang harus terencana, sebaiknya begitu. Dan juga kita kan dalam mendesain tebal perkerasan itu kan ada yang namanya beban repetisi kan. Oke. Beban yang berulang-ulang. Nah, itu beban repetisi. Pak, kalau kita berbicara di jalur Pantura tadi sudah laik untuk dilewati oleh pemudik, begitu jalur selatan pun juga sudah selesai. Kalau di jalur tengah ini Pak, masyarakat di kawasan Jombang ini ada pembangunan jembatan ya Pak ya? Di kawasan Peterongan. Nah, saat ini apakah itu nanti akan mengganggu lalu lintas atau semacam apa? Apakah ada pelebaran jalan di situ Pak? Antisipasinya seperti apa Pak? Ya, flyover Peterongan itu terletak di jalur tengah memang. Ya, tepatnya di Peterongan. Ya. Nah itu flyover terhadap rel kereta api. Oke. Nah, di situ kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak PT KAI. Oke. Mulai dari space-nya yang digunakan untuk flyover, itu kita sudah melakukan koordinasi yang cukup baik. Oke. Gitu. Nah, tentunya terkait dengan masalah pelayanan Lebaran ini, kita sudah mengantisipasi. Dengan? Antisipasinya itu dengan begini. Untuk yang sifatnya pelebaran, ya, itu sudah dari awal sudah kita laksanakan. Oke. Saluran pinggir itu juga sudah kita laksanakan. Oke. Itu sehingga pada waktu nanti datang Lebaran itu space-nya sudah cukup. Sudah cukup lebar begitu cukup ya Pak? Lebar. Oke. Ya walaupun mungkin lapis aspalnya masih belum dengan layer yang sesuai final construction ya. Tapi sudah lebar. Oke. Gitu. Nah, space yang cukup, kemudian metode construction yang benar, itu akan sangat membantu bagaimana kita melancarkan lalu lintas, ya di titik di mana flyover Peterongan itu dibangun. Gitu. Saat ini masih dalam proses pembangunan atau proses pembangunan masih terus berlanjut begitu ya Pak ya? Itu kan proyek multi-years itu. Oke. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di segmen terakhir. Ya Allah, tetaplah di Mereka Bicara Spesial, kami akan segera kembali sesaat lagi. Di mana? Apa yang selama ini dilihat oleh masyarakat itu perbaikan maupun pelebaran jalan itu kenapa selalu mendekati Lebaran sehingga para pemudik akhirnya tidak bisa menggunakan jalan dengan maksimal begitu. Apa memang begitu Pak? Enggak begitu. Jadi itu yang persepsi karena momennya fokus Lebaran. Jadi perhatian.